Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margayudan. Sebelum kita bersama-sama mendengar dan melakukan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dalam keadaan baik dan sehat. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan belajar membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah dan berikan kemampuan kepada hamba-Mu, supaya dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan perintah-Mu. Dan berkatilah kami yang mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami mengerti firman Tuhan, dan biarkanlah kami terbuka menerima perintah Tuhan, sehingga dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami, mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini diambilkan dari 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saya akan baca ulang. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Mengubah Kebiasaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti tahu tentang warnet atau warung internet. Pada saat 15 atau 20 tahun yang lalu, kita pernah dan atau sering datang ke warnet. Tapi kini setelah internet bisa diakses di mana saja dengan ponsel, kebiasaan kita atau banyak orang sekarang sudah berubah. Saat mengobrol, membahas sesuatu dan penasaran dengan hal-hal tertentu, kita segera mengeluarkan ponsel dan googling. Jika membicarakan orang tertentu dan kita penasaran dengannya, kita akan mencari akun sosmednya atau sosial medianya. Itulah kebiasaan banyak orang saat ini. Dulu kita sabar menunggu sampai di rumah membuka komputer atau pergi ke warnet untuk mencari informasi yang diinginkan. Kebiasaan kita berubah. Dan dengan kebiasaan yang berubah itu prosesnya tidaklah tiba-tiba. Tetapi senyaman-nyamannya kebiasaan lama, jika ada hal baru yang lebih mempermudah, pasti kebiasaan itu akan berubah. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini resolusi yang kita buat adalah ingin menghentikan sebuah kebiasaan buruk dengan memulai sebuah kebiasaan baik. Seringkali kebiasaan lama itu begitu susah dihilangkan. Contohnya, kita yang terbiasa malas berolahraga pasti akan tersiksa jika diharuskan rutin berolahraga. Kita yang terbiasa makan enak dan sembarangan pasti akan tersiksa jika kita harus memakan makanan yang sehat. Apalagi pada saat ini kita masuk pada masa Prapaskah, kita bersama-sama belajar aksi puasa. Kita yang saat ini belajar untuk makan nasi putih atau roti tawar, roti gandum dan lain-lain yang berwarna putih,
yang secara dikukus atau direbus, tidak diberi rasa, dan hanya minum air putih saja yang akan kita makan, tentunya kita akan merasa tidak nyaman dan tidak enak. Dan pastinya kita juga merasa tersiksa karena rasa tidak ada di dalam makanan yang kita makan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi tentang kebiasaan-kebiasaan tersebut? Tentunya kita harus menyadari betapa pentingnya kita mengubah kebiasaan lama kita dengan kebiasaan yang baru. Dengan menyadari jika terus kita memakan ataupun tidak berolahraga akan menjadikan bom waktu bagi kesehatan. Kesehatan kita pastinya akan tidak terjaga. Dan bahkan kita akan sering merasakan lelah dan juga capek disertai dengan segala penyakit. Maka dari itu, dengan kesadaran yang diikuti dengan tujuan yang jelas bahwa kita menginginkan untuk kesehatan dalam tubuh kita, kita bisa membuat strategi untuk bisa mencapainya. Dengan cara kita melakukan introspeksi setiap hari, agar cara kita makin baik dari waktu ke waktu. Pada hari ini, firman Tuhan dengan begitu jelas bahwa kita butuh ketekunan dan fokus untuk bisa mencapai satu tujuan. Dan membangun kebiasaan baru yang positif bisa menjadi salah satu tujuan untuk kita raih. Tuhan memberkati. Amin.